Seorang pria nyaris kehilangan nyawa gara-gara melakukan hal yang sepele, mencukur rambut di alat vitalnya. Dia mengalami koma dan jaringan tubuhnya pelan-pelan rusak karena infeksi bakteri pemakan daging. Sementara di tempat lain, seorang pria meninggal dunia gara-gara mendonorkan spermanya. Jantungnya berhenti gara-gara ia melakukan hal itu secara berlebihan. Ini adalah kasus-kasus di mana ada orang yang kehilangan nyawa mereka hanya gara-gara menganggap sepele kondisi tubuhnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus pertama terjadi pada seorang pria bernama Stephen Spinale atau biasa dipanggil Stephen. Sehari-hari Stephen dikenal sebagai orang yang hidup dengan aktif dan sangat sehat. Dia nggak cuma bekerja, dia sering olahraga dan nggak punya riwayat penyakit serius apapun. Sampai suatu hari tiba-tiba aja Stephen mulai merasakan ada sesuatu di area pangkal pahanya yang membuat dia merasa sangat nggak nyaman. Area itu awalnya kerasa sedikit merah dan gatal. Awalnya Stephen mengira kalau itu gara-gara iritasi ringan yang terjadi karena dia habis mencukur bulu alat vitalnya atau karena celana yang dia pakai terlalu ketat. Stephen memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Dia berpikir, toh banyak orang juga yang pernah mengalami hal yang sama. Gak usah dipedulikan lah. Tapi beberapa hari kemudian, sesuatu yang dianggap ringan oleh Stephen ternyata berubah menjadi semakin parah. Awalnya kan tadi cuma kemerahan, tapi sekarang juga ada semacam benjolan kecil di area alat vitalnya. Benjolan itu terasa sangat gatal, panas, nyeri jika disentuh. Dan semakin lama benjolannya semakin membesar. Rasa nggak nyamannya pun semakin menjadi-jadi. Stephen jadi susah bergerak dan sering merasa kesakitan. Lalu satu malam tiba-tiba kondisinya Stephen semakin memburuk. Tiba-tiba aja dia mengalami demam tinggi. Dan suhunya sangat tinggi sampai tubuhnya menggigil. Kepalanya terasa berat dan dia pun mulai linglung. Sampai paling parahnya di pagi hari, Stephen sudah dalam kondisi yang susah bernapas dan kesadarannya juga mulai menurun. Untungnya saat itu ada istrinya Stephen yang mendampingi. Istrinya langsung menelpon ambulans dan membawa Stephen ke fasilitas kesehatan. Di sana, dokter yang menangani Stephen sangat kaget karena dia nggak tahu nih apa yang menyebabkan Stephen kondisinya sampai separah ini. Dokter tersebut hanya tahu kalau Stephen mengalami kebocoran cairan tubuh di dalam organ-organnya. Keadaan ini disebut juga dengan shock. Tapi dokter nggak tahu nih apa yang memicu shock di tubuhnya Stephen. Akhirnya dokter melakukan penanganan pertama untuk menstabilkan dulu kondisinya Stephen. Sementara itu mereka juga melakukan beberapa tes untuk mengetahui apa penyebab shock yang dialami oleh Stephen. Setelah melewati serangkaian tes barulah ketahuan kalau kondisi Stephen disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan masalahnya bakteri ini sudah menyebar ke pembuluhnya Stephen dan merusak organ-organ dalamnya. Kondisi Stephen pun menurun dengan sangat cepat. Tensinya turun, napasnya semakin lemah, dan organ demi organ tubuhnya pun mulai menyerah. Dokter mengetahui kalau pemicunya adalah adanya jaringan rusak di sekitar selangkangan, pinggul, dan bagian bawah perutnya Stephen. Dengan kondisi tersebut, dokter langsung membawa Stephen ke ruang operasi. Operasi darurat pun dilakukan untuk mengangkat semua jaringan yang terinfeksi. Tapi ini bukan operasi biasa. Operasi harus dijalankan secara berulang. Karena setiap jam jaringan yang awalnya sehat ikut rusak karena infeksi sudah menyebar dengan cepat. Stephen mengalami kondisi yang disebut dengan necrotizing fasciitis atau bisa dikenal sebagai infeksi bakteri pemakan daging. Dalam kondisi seperti ini, bakteri mengeluarkan zat yang menghancurkan cairan tubuh lainnya dalam hitungan jam. Dan kalau nggak segera dihilangkan, tubuh sepenuhnya akan rusak. Bisa jadi nanti nyawa Stephen juga nggak tertolong. Stephen harus menjalani 5 operasi besar karena jaringan tubuh di bawahnya itu seperti habis dikikis. Dia bahkan mengalami stroke ringan karena aliran cairan ke otaknya terganggu.
Ketika semua organ vitalnya mulai nggak berfungsi, dokter berkata jujur pada keluarga Stephen. Saya minta Anda semua tabah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi peluang hidup Stephen hanya 4%. Mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa sih kondisi Stephen bisa separah itu? Masa iya cuma gara-gara infeksi di alat vitalnya? Sebenarnya memang yang Stephen alami itu berasal dari kejadian yang sering dianggap remeh. Infeksi di alat vitalnya Stephen terjadi karena ada sebuah rambut yang tumbuh secara nggak normal di alat vitalnya. Rambut itu tumbuh ke dalam atau bahasa medisnya ingrown hair. Ini terjadi ketika ujung rambut yang seharusnya tumbuh keluar dari kulit justru berbalik arah dan tumbuh ke dalam sampai menembus jaringan kulit. Biasanya akan terbentuk semacam benjolan kecil. Seringkali ingrown hair ini dianggap seperti jerawat karena bentuknya mirip-mirip. Tapi biasanya bedanya dengan jerawat, bagian tubuh di mana ingrown hair itu ada akan terasa sangat gatal, perih, dan bisa membentuk semacam bisul. Dan penanganannya teman-teman tidak boleh sembarangan. Tapi masalahnya waktu itu Stephen menangani hal tersebut secara sembarangan, yaitu dia mencoba mengeluarkan ingrown hair itu sendiri. Jadi awalnya Stephen melihat ada sebuah rambut yang tumbuhnya nggak normal di alat vitalnya. Rambut itu sangat pendek dan seperti berbelok ke arah dalam, dan rasanya sangat gatal. Stephen merasa terganggu, dia pun mencoba mencabut rambut kecil itu, tapi agak susah. Stephen akhirnya menggunakan alat bantu yaitu pinset dengan ujung yang runcing untuk mencabut rambut tersebut. Setelah berhasil tercabut, sayangnya Stephen enggak membersihkan area alat vitalnya tadi. Padahal seperti yang saya bilang tadi, penanganan ingrown hair nggak boleh sembarangan. Penanganan yang tepat itu biasanya pertama mengkompres area yang terkena dengan kain bersih yang dibasahi air hangat. Hal ini dapat membantu membuka pori-pori, juga memungkinkan rambut yang terperangkap untuk akhirnya keluar. Bisa juga menggunakan scrub atau lulur, tujuan untuk menghilangkan sel-sel kulit yang sudah lama. Dengan demikian nanti rambut bisa tumbuh ke arah yang benar. Setelah itu harus diberikan semacam cairan antiseptik. Antibakterinya akan membantu mencegah infeksi dan nanti meringankan peradangan dan membantu dalam proses penyembuhan kulit. Tapi sayangnya masih banyak orang yang nggak tahu tentang langkah ketiga ini. Padahal langkah ini adalah yang paling penting, termasuk Stephen. Padahal ada luka terbuka akibat dia mencabut ingrown hair-nya tadi. Kalau rambut yang tumbuh ke dalam ini menyebabkan luka terbuka, maka bakteri bisa masuk, terutama bakteri dari kulit, pakaian, toilet umum, atau lingkungan yang lembab. Kalau yang masuk ini adalah kelompok bakteri ganas seperti Streptococcus pyogenes atau Clostridium perfringens, maka tubuh bisa berhadapan dengan mimpi buruk bernama necrotizing fasciitis atau infeksi akibat bakteri pemakan daging. Infeksi ini bukan infeksi biasa ya teman-teman, karena bakteri ini nggak cuma tubuh mereka, juga menyerang jaringan tubuh. Biasanya bakteri tersebut akan menyebar di bawah permukaan kulit dan menghancurkan jaringan otot, pembuluh, dan lemak. Lebih mengerikannya lagi, mereka mengeluarkan zat yang bisa mempercepat kerusakan jaringan bahkan sebelum sistem imun tubuh bisa bereaksi. Segitu cepatnya bakteri-bakteri berbahaya ini. Dan diketahui kalau penanganan Stephen yang nggak tepat, itulah yang membuatnya terkena infeksi. Infeksi tersebut terus menyebar sehingga kondisi Stephen terus menurun. Lebih parahnya lagi, penyebaran infeksi dalam tubuhnya si Stephen itu sangat cepat. Awalnya dari pangkal paha atau area alat vitalnya, tapi terus menyebar seluruh panggul sampai perut bagian bawah. Kondisinya pun jadi semakin parah sampai tubuhnya Stephen masuk ke fase sepsis. Sepsis adalah kondisi medis di mana tubuh ini bereaksi berlebihan terhadap infeksi. Terjadi ketika infeksi menyebabkan peradangan di seluruh tubuh yang dapat merusak organ dan jaringan tubuh yang lainnya. Dan kondisi Stephen ini teman-teman sudah masuk dalam kondisi sepsis yang berat. Kondisi ini lebih buruk dan bisa menyebabkan kegagalan organ secara menyeluruh dan bisa mengancam nyawanya Stephen. Kondisi ini muncul itu dari infeksi yang tidak tertangani atau terlambat diobati. Dan yang terjadi pada Stephen adalah dia terkena infeksi pada kulit yang biasanya disebabkan oleh luka terbuka yang terkena bakteri yang ganas. Sepsis berat juga bisa berkembang dengan sangat cepat. Gejalanya antara lain, yang pertama penurunan tensi. Biasanya akan ada penurunan drastis pada tensi yang menyebabkan cairan nggak bisa sampai ke otak dan juga organ-organ vital lainnya.
Otomatis organ tubuh yang penting seperti ginjal, hati atau paru-paru bisa mulai gagal fungsi. Ini bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal, gagal jantung, atau kesulitan bernapas. Suhu tubuh bisa naik dengan sangat tinggi dan bisa juga turun hingga titik rendah. Penderitanya juga bisa mengalami kebingungan atau kesulitan berpikir jelas disebabkan oleh berkurangnya pasokan oksigen ke otak seperti yang dialami oleh Stephen tadi. Kulit bisa menjadi pucat, dingin, dan muncul bercak-bercak, terutama pada tangan dan kaki. Dan sepsis berat juga bisa mengganggu fungsi jantung yang nanti malah akan menyebarkan infeksi tadi ke seluruh tubuh lewat pembuluh. Stephen terpaksa menjalani beberapa kali operasi besar untuk mengangkat jaringan tubuhnya yang rusak. Kok bisa ya harus berkali-kali? Karena tadi bakteri sudah menyebar, dan kalau nggak diangkat akan semakin banyak jaringan tubuhnya Stephen yang akan rusak. Setelah operasi, Stephen harus masuk ruang perawatan dalam kondisi koma. Dan selama itu keluarga Stephen hanya bisa duduk menunggu. Mereka menangis, berdoa, berharap akan adanya keajaiban. Dan untungnya saat itu keajaiban pun datang. Setelah berminggu-minggu dalam keadaan koma, Stephen akhirnya membuka matanya. Dan saat itu Stephen gak bisa bicara, dia cuma bisa menangis. Tapi itu aja sudah cukup membuat keluarganya sangat lega. Mereka sangat bahagia. Tapi teman-teman, kemudian Stephen ini bukan akhir dari cerita. Tubuh bagian bawahnya Stephen sudah terlanjur kehilangan banyak jaringan. Dia harus menjalani prosedur cangkok kulit dan terapi luka selama berbulan-bulan. Stephen juga harus belajar berjalan dari awal, dari nol. Karena otot-otot penyangga tubuh bagian bawahnya sudah terlanjur rusak berat. Kasus ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2022. Kasus selanjutnya ini juga menimpa seorang pria muda. Tapi kali ini saya mesti mengatakan nasib pria ini tidak seberuntung Stephen. Pria tersebut meninggal dunia dan sampai sekarang masih meninggalkan tanda tanya. Kok bisa dia sampai kehilangan nyawanya? Pria ini bernama Zeng Gang atau biasa dipanggil dengan Zeng. Dan Zeng ini bukan orang sembarangan ya teman-teman. Dia adalah salah satu mahasiswa paling pintar di kampusnya. Dan kepintarannya juga diakui oleh banyak dosen-dosennya. Pada satu hari, Zeng memutuskan untuk ikut dalam program donor sperma yang diselenggarakan oleh kampusnya. Donor sperma ini adalah prosedur medis di mana seorang pria menyumbangkan spermanya untuk digunakan oleh individu atau pasangan yang tidak dapat punya anak karena alasan tertentu. Saat itu, Zeng datang secara sukarela dengan tujuan mulia untuk membantu pasangan-pasangan yang tidak bisa punya anak supaya bisa punya keturunan. Memang salah satu tujuan utama dari donor sperma adalah untuk membantu individu atau pasangan memiliki anak melalui inseminasi buatan. Karena ada beberapa orang yang punya masalah dengan kesuburan, atau dalam beberapa kasus ada wanita yang ingin hamil tanpa memiliki suami. Dalam kasus Zeng, dia mendonorkan spermanya di bank sperma universitas yang dikelola secara resmi dan juga legal. Awalnya semuanya tampak baik-baik aja. Zeng menjalani pemeriksaan kesehatan, menyetujui semua persyaratan, dan mulai melakukan proses donor seperti biasanya. Tapi siapa sangka teman-teman, suatu hari tubuhnya Zeng ditemukan tergeletak di bilik donasi. Kondisinya sudah nggak sadarkan diri, napas sama nadinya sudah nggak ada. Zeng sudah kehilangan nyawanya. Saat itu waktu pertama ditemukan, petugas medis di lokasi langsung mencoba memberikan pertolongan pertama. Sampai akhirnya mereka bawa Zeng ke rumah sakit terdekat. Tapi sayangnya saat sampai ke rumah sakit, Zeng dinyatakan sudah tidak bernyawa. Kabar meninggalnya Zeng pun tersebar di lingkungan kampus. Karena tadi Zeng ini kan mahasiswa yang cukup terkenal di kampusnya, gara-gara dia sangat pintar. Teman-teman Zeng, dosen-dosennya, bahkan para pengurus kampus pun seakan-akan nggak percaya dengan kepergian Zeng yang sangat tiba-tiba. Kok bisa ya, seorang pemuda yang sehat dan dengan riwayat medis yang sangat bersih bisa kehilangan nyawanya hanya karena mendonorkan spermanya. Tapi udah pasti teman-teman, dari sekian banyak pihak yang menyayangkan kepergian Zeng, orang tuanya lah yang paling sedih. Mereka sangat terpukul. Mereka menuntut pertanggungjawaban pada pihak kampus. Karena biar bagaimanapun yang menyelenggarakan acara pendonoran sperma ini adalah pihak kampus. Pihak kampus awalnya memberikan pernyataan kalau Zeng ini meninggal karena serangan jantung mendadak. Tapi keluarga Zeng tidak mau menerima alasan tersebut begitu aja. Mereka curiga ada kelalaian dalam proses donor sperma yang dilakukan oleh Zeng. Bukan cuma gara-gara Zeng meninggal dalam kondisi sehat, tapi juga karena menurut keterangan beberapa orang saksi, Zeng melakukan donor spermanya sebanyak 5 kali dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dan yang lebih menghebohkan lagi, para saksi mengatakan Zeng dipaksa oleh pihak klinik tersebut untuk mendonorkan spermanya secara berlebihan.
Karena pada umumnya, seorang donor sperma diperbolehkan untuk menyumbangkan spermanya itu sekitar 1-2 kali per minggu. Sedangkan Zeng tadi sampai 5 kali dalam seminggu. Kenapa dibatasi? Karena hal ini memungkinkan tubuh untuk menghasilkan sperma yang berkualitas dan menghindari resiko kelelahan atau penurunan kualitas sperma. Artinya, Zeng sudah melampaui batas daya tahan tubuhnya dan membuat dia kelelahan. Tapi ada juga yang mengatakan Zeng lah yang terlalu bersemangat dalam mendonorkan spermanya. Karena sebelumnya Zeng itu sempat mengajak teman laki-lakinya untuk ikut mendonorkan sperma mereka. Dan entah kenapa Zeng ngotot melakukan hal itu sampai 5 kali dalam seminggu. Pihak klinik kampus juga menegaskan bahwa mereka tidak mungkin memaksa pendonor. Karena mereka juga sangat memikirkan kesehatan para pendonornya. Kampus akhirnya memberikan sejumlah uang kepada orang tuanya Zeng sebagai bentuk bela sungkawa atas hilangnya nyawa anak mereka. Tapi bagi orang tuanya Zeng, uang bukanlah jawaban yang mereka inginkan. Yang mereka butuhkan adalah penjelasan kenapa anak mereka sampai meninggal dunia saat mendonorkan spermanya. Apa benar donor sperma itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa? Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pendonoran sperma. Saat seorang melakukan proses ejakulasi, ada beberapa hal yang terjadi pada tubuh. Ketika terjadi ejakulasi, terjadilah lonjakan hormon seperti oksitosin, adrenalin, norepinefrin, dan testosteron. Karena hormon-hormon tersebut, denyut jantung pun meningkat, tensi naik, dan pembuluh juga menyempit. Sampai akhirnya otak mengeluarkan sinyal rangsang yang menyebar ke seluruh tubuh. Bagi pria yang sehat ini nggak masalah, tapi pada seorang yang punya kelainan jantung, apalagi yang tersembunyi, maka lonjakan hormon ini bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Dalam dunia medis ini disebut juga dengan sudden cardiac death atau SCD, atau hilangnya nyawa mendadak akibat kelainan pada jantung. SCD bisa terjadi dalam waktu singkat, biasa dalam 1 jam, akibat gangguan serius pada fungsi jantung. Sebagian besar SCD disebabkan oleh masalah irama jantung, di mana jantung berdegup sangat cepat dan gak teratur, sehingga tidak bisa memompa cairan tubuh secara efektif. Dalam kasus yang diduga kalau dia juga punya kelainan jantung yang tidak diketahui, sehingga jantungnya berdegup kencang karena ejakulasi berkali-kali, sampai memicu SCD dan akhirnya Zeng pun meninggal dunia. Memang biasanya harus dilakukan otopsi untuk lebih yakin apakah benar saat itu Zeng mengalami SCD. Pada kasus Zeng, hasil otopsi tidak pernah dipublikasikan secara luas. Ada yang mengatakan kalau otopsi terhadap Zeng ini dilakukan secara tertutup oleh pihak kampus. Nah, hasil otopsi tidak diserahkan pada keluarga. Inilah yang membuat keluarga Zeng merasa kehilangan kepercayaan dan memutuskan untuk menggugat secara hukum. Karena mereka sangat gak rela dengan kelalaian dilakukan oleh pihak kampus. Kenapa? Pihak kampus itu gak mencegah Zeng ketika dia mendonorkan spermanya secara berlebihan. Dan pelan-pelan kasus Zeng pun menghilang dari sorotan publik. Pada saat itu Zeng datang ke ruang donor sperma dengan niat baik. Tapi justru ruang itu menjadi tempat hidupnya berakhir. Teman-teman, di luar aspek medis dan juga hukum, ada tragedi yang lebih dalam dari kasus ini. Zeng adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarganya. Dan ayah ibu Zeng sekarang hanya bisa menangis setiap kali melewati gerbang kampus tempat Zeng dulu belajar. Ibu Zeng pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Saya sebagai seorang ibu hanya ingin tahu apa anak saya menderita sebelum dia meninggal dunia. Apakah dia sempat meminta tolong?" Tapi saya ingat teman-teman, semua pertanyaan ibunya Zeng masih menggantung hingga saat ini. Gak ada kepastian dan juga gak ada kejelasan. Kisah Zeng pun pelan-pelan tenggelam, terkubur dalam ingatan keluarga yang masih merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Sampai sekarang juga nggak diketahui teman-teman apa Zeng ini punya kelainan jantung tersembunyi yang tidak terdeteksi saat tes kesehatan. Apakah prosedur donor yang dilakukan itu melanggar aturan medis? Semua pertanyaan itu mungkin nggak akan pernah terjawab. Tapi satu hal yang mau saya tegaskan di sini, tubuh manusia bukan mesin. Sekuat apapun tubuh kita pasti ada batasannya. Kasus ini terjadi di negara China pada tahun 2012. Teman-teman, dua kisah nyata yang sepertinya nggak ada hubungannya itu ternyata punya pesan yang sama. Tubuh itu punya batas dan ketika batas itu dilewati, akibatnya bisa sangat fatal. Stephen hampir kehilangan nyawanya karena mengabaikan luka kecil di kulitnya. Sementara Zeng meninggal mendadak akibat menjalani prosedur yang tampaknya biasa aja. Saya ingatkan buat teman-teman semua, jangan pernah remehkan sinyal bahaya dari tubuh sekecil apapun itu. Kalau ada nyeri, demam, atau gejala yang gak wajar, segera periksa ke dokter. Jangan tunggu parah, jangan menunda. Tubuh kita itu adalah sistem yang sangat kompleks. Tapi sekali rusak,
nggak selalu bisa diperbaiki. Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman, jaga tubuh baik-baik, dengarkan setiap keluhannya, karena nggak semua orang punya kesempatan kedua.